Selamat datang di Twinlight Channel. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit bagaimana mobil yang dipakai atau dipasangkan stabilizer aki dan katanya bisa performanya naik ya. Nah, kita lihat dulu apakah ini benar-benar berfungsi, teman-teman ya. Nah, hari ini saya membawakan satu sampel stabilizer. Bentuknya seperti ini. Ini stabilizer untuk listrik rumah. Ya, teman-teman pasti punya ya. Nah, gunanya apa sih? Gunanya pada waktu teman menggunakan ini, maka listrik di rumah teman-teman akan stabil di 220. Misalkan tanpa menggunakan ini, maka listrik dari PLN kadang-kadang turun naik ya teman-teman ya, makanya kulkasnya sering rusak. Listrik standar, begitu teman-teman nyalakan pompa air atau apapun itu yang berat, maka dia dari 220 akan geser ke 200 misalkan seperti itu ya. Voltasenya akan turun. Tapi begitu menggunakan ini, voltasenya nggak jadi turun, dia pas di 220 kembali. Jadi geraknya sedikit aja. Ampernya ini akan bergerak memang, tapi sedikit kemudian kembali lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalamnya ada trafonya, trafo rotor. Jadi trafonya ada seperti ini ya, gerak ya, rotornya ada. Begitu dia turun dikit, dia langsung menyesuaikan, naik, voltasenya naik. Nah, seperti itu. Nah, beda dengan mobil. Mobil itu gimana bedanya? Mobil lama ya, saya bicara dengan mobil lama di bawah tahun 15 ya, 2015. Mobil lama itu dia begitu teman-teman nyalakan kontaknya, maka akinya akan disetrum oleh alternator sebesar 14 volt. Di 14 volt ya. Begitu teman-teman nyalakan lampu atau nyalakan AC, dia akan turun sedikit kemudian naik lagi, turun sedikit kemudian naik lagi. Semakin besar voltasenya, dia sampai ambang batas tertentu dia tidak kuat, maka dia akan turun sampai 13,7 ya, 13,7. Nah, beda lagi, menjadi berbeda itu jika diterapkan di mobil 2015 ke atas. ECU-nya sudah lebih pintar ya. Saya bicara salah satu contohnya adalah Honda. Dia ECU-nya terintegrasi dengan alternator, jadi dia bisa memikirkan kapan waktunya akinya dicas dan kapan tidak dicas. Nah, maka dari itu kita bisa simpulkan nanti teman-teman apakah benar-benar bisa berfungsi atau tidak stabilizer aki yang teman-teman miliki yang dipasang di mobil. Nanti teman-teman bisa membayangkan sendiri ya bagaimana stabilizer aki itu jika dipasangkan di mobil. Oke, jangan di skip supaya pengetahuan ini bisa berguna bagi teman-teman. Oke, kita langsung praktek ya. Kita akan lihat di mobil saya ya. Oke. Ya oke, ini kita mau coba di mobil CR-V ya. Nah, kita akan lihat ke dalam. Oke, ini sudah di dalam. Nah, kita akan lihat ya. Saya ada, sebentar ya, saya siapkan dulu ya. Ada colokan listrik. Saya balik ya kameranya teman-teman ya. Bentar. Oke, saya akan gunakan ini nanti untuk mengetahui bagaimana sistem kerjanya pengisian di mobil baru ya. Ini CR-V. Nah, itu akan berbeda dengan mobil yang lama, berbeda sekali ya. Sekarang saya nyalakan dulu. Oke. Nah, di sini terlihat voltasenya. Oh sorry ya, tadi belum dimatiin temnya. Voltase akinya adalah 12,1. Oke, 12,1. Mesin belum nyala. Nah, sekarang saya nyalakan ya. Oke. Oke, mesin sudah menyala dan voltasenya dia naik perlahan-lahan 14,2 volt ya teman-teman ya. Tandanya apa? Tandanya dia mengisi. Tapi apa yang terjadi setelah ini ya, kita akan melihat kita akan tunggu beberapa lama kemudian. Berarti ini proses dia mengisi. Kenapa dia mengisi? Karena tadi voltasi di aki disedot semua untuk menyalakan mobil ya. Nah, maka dia akan membaca ECU-nya, membaca bahwa voltasenya kurang, makanya dicas akinya ya. Nah, ini masih proses pengecasan aki 14,3 volt ya. Mesinnya masih jalan ya. Saya nyalakan AC-nya supaya nggak panas ya. Nah, nyala AC-nya ya supaya nggak panas ya. Ini dia masih 14,2. voltasenya sudah mulai turun saudara-saudara, teman-teman ya. Voltasenya mulai turun
13,5, 13,4, 13,6, turun terus dia. Tandanya apa? Tandanya si ECU sudah melihat kalau voltase yang di aki sudah cukup alias sudah penuh, dia turun tuh. Sedangkan AC-nya 21 saya pasang dan dia on off cut off ya, on off gitu AC-nya. Ini voltasenya turun terus ya, gitu. Nggak kayak mobil lama ya. Mobil lama mah banyak sekali ngisinya sampai 14, manteng terus gitu. Tapi kalau mobil baru nggak nih, lihat dia pinter dia ya, 13,2, 13,1, kadang 12. Nah kalau bengkel yang nggak ngerti dikira nggak ngisi nih, dikira nggak ngisi alternatornya, padahal ngisi dia tuh. Lihat 12,8 ya, sekitar segitu mainnya, 13,2 segini voltasenya. Teman-teman bisa lihat ya, 12,8 ya. Yuk, kan teman-teman perhatikan ya, 12,7,8. Kalau bengkel yang jadul ngertinya nih alternatornya nggak ngisi, padahal ini ngisi teman-teman ya. Ngisinya nanti kalau listrik di aki sudah mulai habis, dia baru isi kembali. Nah seperti itu ya teman-teman, perhatikan. Jadi kalau dipasang voltase stabilizer, mau distabilizer di mana gitu kan? Pertanyaannya mau distabilizerkan di mana gitu? Apakah tidak berbahaya bagi ECU? Karena ECU mengatur langsung. Nah nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Oke teman-teman, perhatikan nilainya. Oke, mesinnya masih jalan, AC-nya dingin ya, AC-nya nyala, semua nyala ya. Kita ada di dalam mobil ini baru 4 menit ya, mesinnya nyala 4 menit. Lihat teman-teman, voltasenya di situ 12,8 dengan posisi AC nyala 12,7 ya, mesin nyala. Oke. Iya, tadi sudah kita saksikan bersama ya, bagaimana mobil yang baru, keluaran baru itu beda sekali dengan mobil yang lama. Jadi listriknya, voltasenya justru turun. Itu yang di aki teman-teman ya, itu yang di aki. Nah kalau teman-teman pasang stabilizer aki, ya listriknya tetap di 12 akhirnya. Kalau stabilizernya itu adalah menaikkan tegangan ya, misalkan dia bikin stabilizer aki ya, sekali lagi yang menaikkan tegangan misalkan dari 12 distabilkan ke 14 volt, padahal ECU-nya tadi begitu merasa penuh ya, dia putuskan itu ya, pada waktu akinya penuh dia putuskan, ECU-nya putus. Nah apakah bisa? Teman-teman bisa berpikir lagi ya, apakah bisa terjadi seperti itu? Nah bagi yang menggunakan mungkin step up ya, bisa jadi di step up, misalkan tidak menggunakan trafo rotor ya, pakainya step up yang paling gampang dan murah karena kan boxnya bisa kecil. Kalau ini kan besar ya, nah trafonya rotor. Misalkan voltasenya tadinya 12, kemudian di tune mau di berapa, misalkan di stabilnya di 14 volt, misalkan stabil di 14 volt seperti mobil lama ya, stabil di 14 volt. Nah ECU kan akan mikir nih, oh voltasenya 14 ya, voltasenya 14, maka ECU akan mutus. Kenapa ECU akan mutus? Ya karena dia dibacanya sudah full. Akhirnya gimana teman-teman? Habis dong akinya ya. Turun lagi. Voltasenya tidak bisa tercukupi. Memang step up 14, tapi kalau sumbernya turun, dia juga turun atau bahkan mati. Nah maka ECU-nya akan ngisi lagi, tek gitu, buka lagi. Nah itu tidak mungkin dilakukan. Nah yang paling gampang dilakukan adalah menggunakan elko atau power bank misalkan ya. Ya voltasenya tetap sama mengikuti aki, cuma ampernya sedikit lebih nambah ya karena ditambahkan power bank. Kemudian voltasenya juga akan mengikuti aki. Kalau aki voltasenya naik ya dia naik, turun ya turun. Kalau akinya masih voltasenya naik dan turun, bisa dikatakan stabil? Enggak bisa. Apa performa apa yang didapat? Enggak ada ya. Coil, teman-teman bisa perhatikan ya, coil. Coil seperti ini, coil on plug. Orang awam bilang coil
cerdas ya, padahal nggak cerdas-cerdas amat, coil pinter ya, nggak pinter-pinter amat. Isinya cuma transistor teman-teman ya, isinya cuma transistor yang memicu coilnya kecil di sini. Transistor kok bisa memicu coil? Bisa ya, bisa. Transistornya dikasih suntikan dari ECU sebesar 5 volt, stabil. Walaupun mobilnya mau 14 volt, mau 13 volt, mau 12 volt, dia stabil di 5 volt. Kenapa bisa 5 volt? Ya karena voltasenya lebih kecil daripada 12 volt, bukan akinya. Akinya 12 volt, dia spare ke 5 volt, ya pasti stabil di 5 volt. Pasti stabil di 5 volt. Nggak mungkin jadi dia naik gitu. Karena ada IC tegangan, IC regulator, yang keluarnya pasti di 5 volt. Walaupun tegangannya naik atau turun. Bisa dibayangkan teman-teman seperti itu ya. Oke, bisa dibayangkan. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Ya, mau pakai stabilizer atau enggak? Nah itu up to you. Tapi kalau stabilizer terus bisa meningkatkan api yang dari coil, teman-teman bisa bayangkan yang disuntikkan aja hanya 5 volt, kedip-kedipnya 5 volt. Kalau 12 voltnya dinaikkan gimana? Ya jebol, karena transistornya nggak kuat ya. Tidak semudah itu kan saya katakan membuat modul pengapian. Jadi bagaimana terserah teman-teman ya, mau tetap pakai stabilizer aki atau enggak terserah. Jadi kami tidak memaksakan. Kalau saya pribadi, daripada saya memainkan di stabilizer aki yang nggak ada fungsi, saya nggak pakai. Atau kalau mau ampernya lebih besar, kenapa nggak ganti aki yang ampernya lebih besar? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ampere lebih besar, bisa tambah awet, ya makin awet karena ampernya makin gede. Tapi semuanya itu tergantung sama pengisian dari mobil teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman. Semoga teman-teman bisa bijak dalam memilih dan menggunakan produk-produk yang terpercaya. Terima kasih teman-teman. Salam pramuka. Di sini senang, di sana senang.